Selamat pagi Romo, selamat pagi teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Yasinta Ernil. Saya mahasiswi semester 3 ruangan 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi antropologi Kristiani. Baik, pada bab pertama menjelaskan tentang dasar-dasar antropologi Kristiani. Antropologi Kristen membahas pemahaman Kristen tentang terhadap manusia, termasuk penciptaan, dosa asal, dan pemulihan melalui Kristus. Pemahaman ini juga, teman-teman, mencakup yang pertama, penciptaan manusia. Dalam keyakinan ini bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambarnya, memberikan martabat dan nilai kepada setiap individu. Yang kedua, dosa asal. Di sini konsep dosa asal menekankan bahwa manusia itu cenderung berdosa dan terpisah dari Allah. Dosa Adam dan Hawa didefinisikan sebagai akar dari kejatuhan manusia. Yang ketiga, penebusan melalui Kristus. Pemahaman ini bahwa Yesus Kristus datang untuk menebus dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya, memberikan kesempatan bagi pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Yang berikut, martabat dan tanggung jawab. Dalam poin ini bahwa antropologi Kristen menekankan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan tanggung jawabnya terhadap sesama penciptaan. Yang berikut yaitu ruang bagi kebangkitan dan kesempurnaan. Pemahaman ini juga bahwa melalui iman dan pertobatan manusia memiliki kesempatan untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan mengalami pertumbuhan rohania. Baik, yang berikut pada bab 2 menjelaskan memahami kodrat eksistensial manusia. Baik, dalam bab ini menjelaskan pandangan para filsuf Yunani, menjelaskan tentang kodrat religius atau teologis manusia sesungguhnya berpusat pada konsep tentang keberadaan yang ilahi atau roh absolut yang bersifat transenden dan mengandung unsur misteri dalam kehadirannya. Menurut para filsuf Yunani, unsur pokok yang membentuk kodrat atau kapasitas karakteristik manusia adalah rasio atau akal budi. Ada beberapa unsur pokok akal budi yang mencari ciri khas atau karakter dasar manusia, yakni yang pertama yaitu kemampuan refleksi dan proyeksi. Yang kedua, kemampuan mempertimbangkan atau menganalisis dan mengkritis. Yang ketiga, kemampuan mengelola suara hati. Karena itu, beberapa filsuf modern mengatakan bahwa manusia adalah animal education atau hewan yang dapat dididik. Baik, yang berikut kita masuk pada bab 3. Pada bab 3 ini menjelaskan upaya merumuskan kodrat eksistensial manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa karena ia diberikan kemampuan kodrat berakal budi dengan segala kompetensinya sehingga memampukannya melakukan tindakan atau perbuatan rasional. Baik, yang berikut, pada umumnya manusia memiliki kemampuan sensasional atau indrawi seperti yang pertama melihat, mencium, merasa, meraba, dan mendengar. Dengan kemampuan indrawi itu, manusia mampu memperoleh pengetahuan empiris. Baik, yang berikut kita memasuki pada bab 4. Pada bab 4 ini menjelaskan tentang dunia sebagai ciptaan Tuhan. Baik, perlu kita ketahui bahwa pemahaman kita Indonesia dianggap sangat dekat dengan alam dan menganggap kosmos sebagai sesuatu yang suci. Pemahaman ini berkembang dalam pecahan-pecahan budaya di seluruh Indonesia. Tradisi ini mempunyai minat terhadap seluruh kosmos dan berusaha untuk menggambarkan bagaimana kosmos itu dibangun lapisan demi lapisan
dengan manusia sebagai puncaknya. Dalam kitab suci, Allah digambarkan sebagai Allah yang berminat terhadap dunia materi dan menciptakannya dengan tangannya sendiri. Dan menurut Allah bersifat transenden terhadap dunia, sehingga dunia sungguh memperoleh sifat sekuler, non-ilahi. Kita masuk bagaimana ajaran pencipta dan teori evolusi. Ajaran pencipta dan teori evolusi merupakan dua pendekatan terhadap dunia yang berbeda dan membicarakan dua aspek dunia yang berbeda-beda pula. Penciptaan bisa disebut gagasan transendental, sedangkan evolusi adalah gagasan empiris atau kategorial. Berikut, tentunya pertama-tama kita harus memahami bahwa Allah itu bersifat transenden. Ia berada jauh melampaui manusia. Ia berada dalam dunia metafisis. Ia mencipta manusia. Ia mencipta, namun ia tidak mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia, termasuk kebobrokan dunia, bencana-bencana alam. Kita masuk ke bab 5, yaitu tentang manusia sebagai ciptaan Tuhan. Menurut pandangan Ibrani, manusia merupakan kesatuan utuh yang tidak bisa dibagi-bagikan, hanya bisa dipandangkan yang berbeda, sehingga berbagai aspek pada diri manusia menjadi tampak, tetapi bukan bagian atau unsur berbeda. Di mata orang-orang Helenis, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jiwa dan badan. Dan masing-masing unsur mempunyai asal yang lain dan memiliki mutu yang berbeda. Kalau menurut orang Helenis, jiwa itu baik dan luhur. Sebenarnya jiwa itu adalah manusia, sedangkan badan merupakan suatu yang rendah dan kurang baik. Ia merupakan sumber dosa dan sumber segala kekacauan dalam diri manusia. Sedangkan mereka mengatakan bahwa manusia badan sebagai penjara bagi jiwa. Baru setelah jiwa dipisahkan dari badan dalam kematian, maka ia bisa mulai hidup dengan bebas. Thomas mau menegaskan bahwa jiwa dan badan tidak merupakan dua substansi yang masing-masing bisa berada sendiri, tetapi dua prinsip metafisis yang hanya bersama-sama menjadi nyata dan ada. Baik, yang berikut, kisah pencipta dalam perjanjian lama menggambarkan manusia sebagai bagian integral dari dunia. Manusia mempunyai tempat di antara semua makhluk yang lain dan hidup dalam berbagai hubungan dan keterkaitan dengan ciptaan sekitarnya. Tetapi sekaligus manusia digambarkan sebagai makhluk istimewa yang merupakan puncak atau pusat dari seluruh ciptaan dan mempunyai hubungan khusus dengan Allah pencipta. Baik, kita masuk ke bab 6. Itu pada bagian ini menjelaskan tentang manusia sebagai roh atau jiwa, kematian dan kehidupan kekal. Baik, pada dasarnya istilah roh dalam bahasa Ibrani lebih diartikan sebagai suatu daya atau kekuatan internal dari dalam diri manusia yang menggerakkan atau menghidupkan pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Sedangkan jiwa dalam bahasa Yunani lebih diartikan sebagai sesuatu daya internal dalam struktur kepribadian manusia yang lebih mengandung kemampuan untuk mengungkapkan dimensi afektif emosional melalui bentuk pikiran, perasaan, dan tindakan manusia. Manifestasi dari kemampuan roh menjadi nyata dalam dimensi rohani atau spiritual dalam diri manusia. Sedangkan manifestasi dari kemampuan jiwa menjadi nyata dalam dimensi psikis dalam diri manusia yang lebih mudah diamati secara empirik. Baik, yang berikut, dalam pandangan filosofis eksistensial, kematian dipandang sebagai akhir dari eksistensi atau keberadaan manusia di dunia ini. Karena itu, filsuf eksistensialis sering menyebut kematian sebagai situasi batas terakhir dari eksistensi manusia di dunia. Sekian materi yang saya jelaskan dari antropologi Kristiani. Terima kasih.